Sampurasun wargi Jabar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Latas kembali hadir dalam Sapa Jabar. Saudara, kurang dari 3 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Namun seiring dengan antusiasme ibadah, muncul kekhawatiran klasik. Melambungnya harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional Jawa Barat. Apakah stok beras, cabai, harga minyak goreng kita aman? Bagaimana pemerintah menjaga agar dompet emak-emak tidak menjerit di tengah persiapan sahur dan buka puasa nanti? Pagi hari ini saudara, kita akan kupas tuntas bersama dua narasumber yang berperan penting tentunya dalam rantai pasok pangan kita. Sudah hadir di studio ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Kadis Perindak Jawa Barat, ada Ibu Nining Yuliastiani. Selamat pagi Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Dan tentunya Bu Nining tidak sendiri. Di sebelah Bu Nining juga sudah ada Ibu Selvana Gunawan selaku supplier kebutuhan pokok. Selamat pagi Bu Selvana. Selamat pagi. Bu Nining, Bu Selvana, ini momen yang tepat bagi kita rasanya untuk membahas terkait harga kebutuhan pokok. Apalagi bagi emak-emak tentunya ya, tidak hanya emak-emak sebetulnya, semua rumah tangga di Jawa Barat jelang bulan puasa yang kurang dari beberapa minggu lagi nih akan kita akan hadir gitu ya bersama kita. Ibu, tapi kalau berdasarkan pantauan melalui sistem Siska Perbau atau monitoring lapangan per awal Februari ini, komoditas apa sih yang tren harganya ini mulai menunjukkan lampu kuning di Jawa Barat? Ya. Secara umum bisa saya sampaikan bahwa untuk 12 komoditas gabokding yang ada di Jawa Barat ini dalam kondisi aman, baik itu dalam kerangka stoknya, ketersediaannya, ataupun dari sisi harga. Bisa saya sampaikan untuk good newsnya gitu ya, kalau kita ngelihat dari seminggu terakhir ini, dari minggu terakhir Januari sampai kemudian minggu pertama Februari ini, hampir semua komoditas itu mengalami penurunan harga dan juga nilainya di bawah HET atau HAP. Yang masih mengalami kenaikan harga atau posisinya masih belum aman adalah dalam posisi kita melihat ini cabai rawit merah, walaupun posisinya sudah di bawah yang sebelumnya di bulan Desember 80-100 ribu, sekarang di angka 60, tapi itu masih di atas HET. Dan juga ada satu lagi kedelai impor, itu posisinya slightly di atas HAP. Namun yang lainnya seperti beras, kemudian daging ayam, daging sapi, terus kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merah keriting, kemudian tepung terigu, gula pasir, itu relatif stabil dan di bawah HET atau HAP semuanya. Indikatornya adalah HET tadi ya Bu ya? Betul, betul. Kemudian kalau kita melihat dari sisi stok gitu ya, ketersediaan kan kita ini terus-terusan melakukan pemantauan tiap hari. Kita memiliki 3 panel aplikasi yang kita pantau terus. Dari kementerian kita memiliki SP2KP, itu dari Kemendak. Kemudian dari Bappenas, ini ada sistem pemantauan panel harga, dan dari Pemprov Jabar kita juga memiliki satu data industri dan perdagangan Jawa Barat. Ini akan memantau kondisi ketersediaan komoditas yang ada melalui Bappenas, panel harga, ataupun harga yang tersedia atau kemudian yang ada di pasaran. Ini posisinya juga kita cek terus di SP2KP. Nah, posisinya aman dari sisi stok gitu ya. Dan kemudian dari sisi harga juga saya bilang tadi dalam kondisi yang stabil, tidak ada gejolak yang terlalu berarti. Oke, baik. Artinya kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2025 dari ssisi harga dan juga stok, apakah bisa dibilang tahun ini lebih baik atau seperti apa Bu? Saya sih bicara kayak gini ya. Kemarin kan habis dirilis dari BPS ya, inflasi Jawa Barat. Inflasi Jawa Barat di bulan Januari kemarin kita mengalami deflasi month-to-month itu 0,09%. Artinya di sini tuh karena deflasinya tidak terlalu tinggi ya, ini menunjukkan bahwa dalam posisi pada saat kita checking apa yang kemudian memberikan dampak inflasi ini, yang mengalami penurunan harga itu di volatile food, yaitu di posisi bahan pokok yang selama ini kita maintain terus gitu. Itu banyak mengalami penurunan harga, dan ini berkontribusi terhadap deflasi yang 0,09% tadi di bulan Januari kemarin. Jadi kita proving gitu ya, dalam kerangka kita berusaha mengendalikan harga dalam posisi melakukan pemantauan, pengawasan, dan juga sinergi. Yang penting ini sinergi, karena tiap minggu itu ya, kita itu selalu nih hari Senin kita kemudian ada rapat dengan Kementerian Dalam Negeri
Januari untuk melakukan pengendalian inflasi harga. Kemudian Bappenas dan kemudian Kemendak juga tiap minggu kita diminta untuk mereport terhadap perkembangan harga. Dan kalau misalnya good news-nya gitu ya, saya ingin menyampaikan nih, kemarin kan lagi bergejolak harga minyak goreng nih, Betul. terutama minyak kita. Nah, di hampir semua kabupaten kota pada saat bulan Desember kemarin itu harganya masih bergejolak di angka 17.500 atau sampai 18.000 dari harga HET-nya itu 15.700. Nah, pada tanggal kemarin 29 Januari di 27 kabupaten kota harga minyak kita terpantau di SP2KP itu sudah di harga 15.700. Wah, sudah terkendali. Udah ya? terkendali Baik, karena baik. memang pasokannya kita konsolidasikan dengan semua pihak termasuk dengan distributor. Dan itu hampir setiap hari pemantauan terus dilakukan. Bahkan Setiap hari. ya? Setiap hari. Bukan Dan hampir setiap hari ya, Bu? Bukan hampir setiap hari, dan kita report ke kabupaten kota. Oke, untuk baik. dilihat oleh kabupaten kota gimana kondisi stok dan harga yang ada di masing-masing kabupaten kota. Untuk Baik. nanti ngambil sikap apa saja yang akan dilakukan. Baik. Kita ke Bu Selvana. Bu Selvana, sebagai supplier, kendala apa sih yang paling dirasakan dalam mendatangkan barang ke Jawa Barat di awal Februari ini? Apakah stok petani atau produsen ini terbatas juga nih? Seperti apa, Bu? Oke, terima kasih. Kalau untuk stok seperti tadi Bu Nining udah bicarakan bahwa stok itu kondisinya tuh aman. Aman ya? Cuman memang kalau ada gejolak pasti ada beberapa barang itu naik di luar yang rada drastis, itu di luar kebutuhan pokok. Itu memang ada kenaikan, tapi so far untuk kebutuhan pokok ini masih dalam pengendalian yang cukup bagus. Even kita kepinginnya tuh ya harga minyak kita kepingin seperti tahun sebelumnya kan 14.000 harga eceran tertinggi ya. Itu pas itu benar-benar penjualannya luar biasa. Memang sekarang itu banyak sekali alternatif dari minyak-minyak lain yang memang juga berlomba-lomba mensiasati supaya harga itu tetap masuk di harga eceran tertinggi yang disarankan. Misalkan mengurangi literannya, misalkan 1 botol, pokoknya istilahnya itu 1 botol, tetap kelihatan 1 botol tapi isinya bukan 1 liter lagi. Baik. Itu misalkan 850, 800 gitu. Mungkin Ibu juga pasti tahu ya. Siasat itu yang penting mak-mak tuh tetap membawa 1 botol. Oke, Iya, baik. begitu. Jadi masih so far masih terkendali. Sejalan berarti ya, data yang didapatkan dengan apa yang distributor alami di lapangan ini berarti betul ya untuk stok di Jawa Barat sejauh ini, apalagi utamanya kebutuhan pokok relatif aman. Kalau untuk ini Bu Selvana, kita kan kalau mendekati Ramadan seperti ini sering ada tudingan-tudingan terkait permainan harga di tingkat distributor begitu saat permintaan naik. Nah, bagaimana Ibu menanggapi hal ini dan bagaimana Ibu menjaga agar harga di pengecer ini bisa tetap stabil utamanya nanti di jelang Ramadan? Kalau sejak zamannya presiden sebelumnya itu tuh hampir kita tidak bisa namanya penimbunan karena indak turun ya kan, kita tuh disatronin gudang itu ketat betul gitu ya. Jadi sejak zamannya ya terus terang waktu zaman Pak Jokowi itu 2 periode itu sembako itu kita di gudang-gudang kita itu Kadin, Indak itu datang langsung ke gudang kami dan juga pergerakan stock in stock out itu dipantau, dilaporkan, terutama pada saat minyak goreng langka. Jadi boro-boro mau nimbun, kita nggak nimbun aja, ini sudah ada pesanan dari ABC masih ditanya, ini kenapa masih di sini? Iya, ini belum dikirim. Gitu. Ya, masa harus gudangnya kosong langsung? Gitu. Nah itu kita jadi dari situ juga saya lihat nggak mungkin ada penimbunan, permainan harga itu sudah mustahil, apalagi dengan sosmed kemudian juga yang sangat gencar, mereka tuh sangat memantau tentang harga-harga itu. Baik, Ya. menarik sekali, ada sistem yang sudah berjalan sejak lama ya terkait pengawasan di supplier, maksudnya apa, di distributor begitu ya. Kita akan bahas ini, utamanya nanti kita juga akan tanya ke Bu Nining mengenai bagaimana kemudian dampak dari bencana yang belakangan juga sering terjadi di Jawa Barat ini terhadap supply dari kebutuhan pokok, tapi usai jeda. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini saudara kami masih membahas terkait pengendalian harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Kadis Perindak Jawa Barat, Ibu Nining Yuliastiani, dan juga supplier kebutuhan pokok yang bersama kami juga ada Ibu Selvana Gunawan. Ibu, kita lanjutkan tadi bagaimana sebetulnya secara garis besar sudah digambarkan pengawasan yang dilakukan, pemantauan yang setiap harinya juga dilakukan, dan ini juga sejalan dengan bagaimana dari supplier pun sejalan ya Bu, kondisinya aman untuk stok bahan pokok jelang bulan Ramadan. Tapi tadi Bu, kalau kita berbicara mengenai Jawa Barat, ini kan seringkali dilanda cuaca ekstrim. Salah satunya Karawang, lumbung padi kita yang banjir, lalu juga kemarin terbaru adalah longsor di Cisarua dengan mayoritas mata pencahariannya ini adalah petani. Apakah ini berpengaruh juga Bu pada stok? Tadi kan Ibu di awal sudah bilang sebetulnya aman. Nah, ini bagaimana ya Bu ya? Ya, dari awal kita sudah mengantisipasi ya, karena kita tahu dari informasi BMKG bahwa dalam dari sejak 2-3 bulan kemarin pun kita sudah diperingatkan oleh BMKG bahwa sampai April Mei nanti posisi kemudian cuaca di Jawa Barat khususnya dalam kondisi yang kemudian harus dilihat lebih awas. Cuaca ekstrim ini berpengaruh terhadap produktivitas dari hortikultura kita gitu ya. Apalagi curah hujan tinggi di bulan ini curah hujannya sekitar 300 sampai 500 mm per bulan. Dan ini cukup tinggi, terutama untuk produk kayak cabai gitu ya. Cabai rawit gitu, makanya sekarang mahal gitu. Karena sering terjadi gagal panen nih sekarang ini. Dalam posisi itu kemudian ini kita sudah gercep dalam posisi ada kegagalan panen misalnya di kabupaten tertentu, produsen bawang merah ataupun cabai rawit ini kebanyakan di Kabupaten Bandung dan Garut, kita langsung turun untuk memberikan bantuan benih gratis. Jadi mereka begitu gagal panen kemudian nanti mereka akan melakukan penanaman kembali, kita kasih benih langsung. Di sisi lain sekarang ini program dari pemerintah pusat pun concern terhadap produktivitas dari Bapokting ini gitu ya. Banyak sekali bantuan, misalnya memberikan bantuan pupuk, bantuan benih. Ini merupakan mandatori memang dari pusat untuk kemudian secara sinergi memberikan bantuan kepada petani sehingga bisa terjaga. Sebenarnya kan dalam kondisi adanya cuaca ekstrim ini ada dua problem yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah dari sisi produktivitas, yaitu panen yang mungkin saja gagal atau kemudian lambat. Yang kedua adalah distribusi. Karena begitu ada shortage di satu tempat, perlu ada distribusi dari tempat lain yang kelebihan untuk kita salurkan di tempat lain, didistribusikan ke tempat lain. Dua hal ini yang menjadi perhatian penting kami. Di sisi lain, dalam posisi kemudian kita tahu bersama ada beberapa komoditas yang kita gunakan selama ini di dalam Bapokting ini kita peroleh dari luar daerah. Misalnya kayak bawang merah, kemudian cabai, kemudian daging sapi gitu ya. Banyak kita dapatkan dari antar daerah seperti Jatim, kemudian Bali, NTT gitu ya. Ataupun kemudian kayak minyak gitu ya. Minyak kita itu produsen cuma di Bekasi. Sedangkan selain itu kita mengambil dari Riau, kemudian juga dari Sumatera Selatan. Nah, dalam posisi kemudian Bapokting yang berkaitan dengan bawang putih misalnya, kita banyak impor. 90% lebih kita impor. Nah, dalam posisi itulah yang kemudian kita harus pandai-pandai mengatur nih, mana daerah yang mengalami shortage, mana daerah yang mengalami kelebihan pada saat posisi kita bisa memenuhi di dalam daerah, atau kita harus mendapatkan dari daerah lain. Kerjasama kita lakukan nih, TFIDA, dalam posisi kemudian kita mengembangkan kerjasama dengan antar provinsi, antar daerah untuk bisa cepat kita melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan yang kemungkinan kita pantau akan mengalami kekurangan, sehingga stok aman dalam posisi kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang kita lakukan. Dalam posisi kemudian kerjasama antar lembaga seperti Bulog, ID Food. Ini kan sekarang Bulog dan ID Food punya peranan yang cukup penting. Misalnya untuk kemudian mereka menyalurkan beras, kemudian minyak kita, mereka memiliki peranan 35% dari minyak kita itu disalurkan oleh Bulog dan ID Food melalui Permen 43 tahun 2025 kemarin. Dalam posisi itu kemudian kita konsolidasikan di mana lokasi-lokasi yang memerlukan percepatan untuk distribusi, sehingga mereka segera menyalurkan ada pemetaan komoditas tertentu ya Bu ya? Iya,
Baik, betul. baik, baik. Jadi kalau untuk dari petani tadi juga ada bantuan, dan kalau untuk masyarakat tadi saling melengkapi antar daerah, bisa dibilang Betul. seperti itu Betul, ya Bu, ya. Itu betul. terus dilakukan. Kita mau ke Bu Selvana. Bu Selvana, kalau dari distributor atau supplier sendiri, ada tidak sih bantuan-bantuan khusus dari pemerintah untuk menekan harga kebutuhan pokok dari sisi supplier? Sejauh ini seperti apa? Kalau untuk dari pemerintah sendiri sih peranannya saat ini adalah di kestabilan harga untuk gas ya, maksudnya tuh solar, kemudian juga baik. bensin itu. Nah itu juga cukup membantu untuk biaya-biaya transportasi kami. Tapi kondisi jalan di Jawa Barat, terkhususnya Bandung ke kabupaten, itu yang menyebabkan biaya transportasi kita itu tinggi. Karena apa? Seringkali itu satu rusak, kemudian juga kondisinya itu macet banget. Itu tuh juga yang biasa 1 liter solar bisa misalkan 8-9 kilo gitu, itu bisa turun menjadi 7 sekian, dan itu mempengaruhi sekali margin distributor yang sangat tipis itu kepengaruh di sana juga. Baik. Yang kemarin sebelumnya itu kita dibandingkan tahun-tahun kemarin ya, sebelum Bandung berkembang seperti ini, itu tuh biaya kos ini tuh sekitar 3%-an. Tapi saat ini sudah di 4 dan 4 lebih. Jadi otomatis dengan margin yang tetap tidak naik, kondisi produksinya naik, itu tuh juga menyebabkan kami distributor itu mengalami kesulitan itu. Harapannya tentunya apa Bu kalau begitu dari distributor terkait hal ini? Tentunya kalau kami di jalur transportasi ya, mensuplai barang, satu pasti jalan-jalan itu diharapkan juga lebih diperhatikan ya, jadi pembangunan. Terus kemudian dengan perkembangan kota kabupaten yang luar biasa, disesuaikan tentunya dengan jalan rayanya itu yang tadinya mungkin lebarnya hanya 6 diperbesar, kemudian juga mungkin jalan layang ditambah, kemudian juga biaya-biaya parkir liar itu juga tolong diperhatikan, kemudian juga tentunya jalan tol juga bisa murah. Saya rada Infrastruktur sungkan. sangat berpengaruh juga ya gitu, terhadap harga-harga ya, kebutuhan betul. pokok. Menarik sekali, ini kita akan lanjutkan lebih banyak lagi, tapi usai jeda ya Ibu-Ibu. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini saudara kami masih membahas terkait pengendalian harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Bu Nining Yuliastiani, Kadis Perindak Jawa Barat, dan juga ada Ibu Selvana Gunawan, supplier kebutuhan pokok. Kita lanjutkan ya Ibu. Tadi bagaimana sudah bahas tentang pengawasan, lalu juga stok-stok yang dipastikan terus diawasi dan dikontrol agar nanti masyarakat jelang bulan Ramadan ini dan juga selama bulan Ramadan tidak perlu khawatir sebetulnya ya tentang harga-harga yang naik. Tapi kita ingin tahu Bu, terkait dengan adanya ketimpangan harga atau perbedaan harga dari daerah perkotaan dengan daerah pelosok begitu ya. Penanganannya seperti apa ya Bu terkait hal itu? Ya. Sebenarnya kalau di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota tidak ada daerah yang terpelosok banget atau terpencil banget ya. Relatively semua bisa terakses. Hanya saja permasalahan yang ada adalah suatu daerah itu belum tentu memproduksi kebutuhan pokoknya secara mandiri. Dia masih bergantung kepada daerah lain. Sehingga mekanisme distribusi inilah yang harus kita kembangkan seperti saya bilang tadi. Misalnya untuk di Jawa Barat gitu ya, produsen beras itu sudah terkenal pasti Indramayu, Karawang gitu ya, Cirebon gitu. Dan kemudian produsen yang menghasilkan misalnya ayam potong gitu, kebanyakan kita tahu Ciamis gitu ya. Kemudian daerah Tasik gitu. Perikanan juga Pangandaran,
Sukabumi. Terus kemudian hasil pertanian hortikultura kebanyakan ada di daerah Kabupaten Bandung, Garut. Nah, dalam posisi itulah yang kemudian harus bisa kita kondisikan agar kemudian posisi pasokan itu bisa merata menyeluruh dan tidak mengakibatkan adanya dampak terhadap perbedaan harga. Nah, kami juga Pemprov Jabar ini memiliki program ya. Program itu namanya fasilitasi distribusi pangan. Kita yang diampul di KPP, bukan di Disindak. Kita memiliki program itu adalah untuk memberikan bantuan agar penjualan misalnya hortikultura dari daerah Kabupaten Bandung menuju ke tempatnya, biaya transportasinya kita tanggung per kilonya itu 2.000. Baik. Ya, untuk transportasi, pengemasan, terus kemudian sampai pokoknya nanti bisa dijual ke masyarakat. Itu per kilonya 2.000. Kita punya program itu. Kita juga punya program GPM, Gerakan Pangan Murah, yang tahun ini rencana kita lakukan 20 kali dalam 1 tahun ini dengan melihat bagaimana kondisi gejolak harga yang ada. Kita nanti akan melakukan operasi pasar. Kita juga kalau di Sindak saya memiliki program OPAD, Operasi Pasar Bersubsidi. Artinya kita memberikan menjual barang pokok ini dalam harga yang relatif murah di bawah harga normalnya. Misalnya kayak tahun kemarin kita pas Nataru dengan paket beras, kemudian gula, tepung, terus apalagi ya kemarin tuh ya, gula, tepung dan beras. Itu posisinya harganya 96.000, dibeli oleh masyarakat 40.000. Nah, seperti itulah yang kemudian kita lakukan di tempat-tempat yang kira-kira ada gejolak harga. Betul. Baik, mungkin terakhir ke Bu Salvana terkait rekan-rekan supplier lainnya, mungkin Bu ada pesan singkat saja untuk tetap menjaga integritas pasokan pangan selama bulan suci nanti. Ya, tentunya bersama-samalah kita menjaga Kota Bandung, juga Jawa Barat. Kita bersinergi dengan pemerintah, apa yang diprogramkan pemerintah juga kita lakukan. Tentunya semua ini kalau masyarakatnya tenang, kita usahanya juga nyaman. Baik, Itu kalau begitu terima kasih banyak Bu Nining dan juga Bu Salvana atas waktunya bersama kami di Sapa Jabar pagi hari ini. Semoga tadi informasi yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga memberikan ketenangan ya jelang bulan Ramadan ini. Saudara, kuncinya adalah tentunya sinergi, pemerintah menjaga regulasi dan pengawasan, supplier juga menjaga ketersediaan. Dan kita sebagai konsumen diharapkan tetap bijak dalam berbelanja. Jangan biarkan panik buying ini justru merusak stabilitas harga yang sedang diperjuangkan. Terima kasih banyak sekali lagi ibu-ibu sekalian, dan saya Fida Alatas akhir kata mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.